Kasyurutil ghusli kaya pira-pira syarate adus. Iku khamsatun ana 5. Syarat-syaratnya wudu, baik itu wudu maupun mandi, itu ada 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsah iku ma'un banyu, mutlakun kang mutlak. Syarat-syaratnya wudu itu harus ada air mutlak. Nanti air mutlak itu akan berlaku untuk wudu dan berlaku juga untuk mandi. Nah, apa itu air mutlak? Nanti di bawah ya. Fala yarfa'unuli ora ngilangake al hadatsa ing hadas. Wala yuzilu lan ora ngilangake, artinya sebenarnya sama. Ngangkat boleh, ngilangake boleh. An-najsa ing najis. Wala yuhassilu lan ora menghasilkan. Sa'irat taharati ing sakabehane sesuci. Walau masnunatan senajan iku sunnah. Opo? Nah ini fa'ilnya yarfa'u, fa'ilnya yuzilu, fa'ilnya yuhasilu. Opo? Illal ma'u angin banyu al mutlaku kang mutlak. Namanya mustasnanya mustasna mufarragh. Istisna mufarragh atau kalamnya kalam nakis. Fala yarfa'ul hadas wala yuzilun najsa wala yuhassilu sa'iral taharah walau masnunah illal ma'ul mutlaq. Maka tidak akan bisa menghilangkan hadas, ya, menyingkirkan najis, tidak akan yuhassilu sa'irat taharah sampai pada tahap suci, meskipun itu sunnah, kecuali harus menggunakan air mutlak. Jadi untuk junub harus pakai air mutlak, untuk wudu harus pakai air mutlak, untuk menghilangkan najis itu harus pakai air mutlak. Berbeda kalau hanya untuk ngepel saja. Kalau buat ngepel lantai nggak harus air mutlak. Tapi yang tidak ada niatan untuk menghilangkan najis ya, jadi pengen ngebersihin lantai doang, nggak pakai air mutlak tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya menghilangkan najis, wajib dengan air mutlak. Kalau airnya tidak mutlak, maka nggak sah. Nggak sah apa? Nggak sah itu najisnya hilang. Tidak sah wudhunya itu, nah, jadi tidak sah juga ya jinabahnya hilang. Maka syarat air itu untuk bersuci, menghilangkan najis, wudhu, mandi itu harus air mutlak. Kalau bukan air mutlak nggak bisa. Paham ya? Kalau nyiram tanaman nggak harus pakai air mutlak gitu. Nggak ada kewajiban untuk pakai air mutlak. Tapi kalau untuk menghilangkan najis, ada kucing atau ada ayam, pup misalnya, najis kan. Lalu kita bermaksud untuk menyingkirkan najis tersebut dengan air. Maka airnya ini harus air mutlak. Jangan air yang tidak mutlak. Lah air mutlak itu seperti apa? Wahuwa utawi ma'un mutlak. Ikuma barang yaqa'u kang tumiba. Alaihi ingatase ma. Opo ismul ma'i arane banyu
bila qayyidin kelawan tanpa qayyid. Ya. Air mutlak itu air apa? Air mutlak adalah ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qayyidin. Air mutlak adalah air yang nggak ada embel-embelnya. Sebenarnya itu. Atau begini, air mutlak adalah air yang tidak punya nama panjang. Air aja. Paham ya? Air aja sudah. Bukan air kopi, bukan air Fanta, bukan air susu. Nggak ada nama panjangnya, air aja. Artinya, ma yaqa'u alaihi ismul ma, sesuatu yang dijadikan nama sebuah air bila qayyidin tanpa ada keterikatan dengan kalimat yang lain. Itu ya. Kalau dibuatkan kopi, sebenarnya kopi itu kan air. Kopi itu benar air, tapi kita kadang-kadang jarang nyebutin bahwa kopi itu air. Mana kopinya? Gitu. Mana susunya? Lah, kopi, susu itu namanya qayyid. Jelas ya? Itu namanya qayyid. Nah, qayyid itu ada dua nih. Ada qayyid lazim, ada qayyid munfaq. Qayyid itu ada dua. Ada qayyid lazim, ada qayyid munfaq. Lazim, ada qayyid munfaq. Qayyid lazim ini yang nggak bakal bisa dijadikan alat untuk bersuci, namanya qayyid lazim. Apa tuh qayyid lazim? Qayyid lazim ini contohnya seperti air susu, air kopi, air teh. Itu namanya qayyid lazim. Jelas ya? Kalau qayyid munfaq itu air sumur. Yang mana kita ambil airnya dari sumur. Ya, ketika kita ditontonkan ke orang lain nggak bisa nebak bahwa itu airnya air sumur. Kalau nggak dikasih tahu. Paham ya? Air dari mana? Ini biasanya qayyidnya munfaq. Ya kan? Air dari mana? Nah, qayyid munfaq. Kalau qayyid munfaq masih bisa dipakai untuk bersuci. Air laut. Kan ada embel-embel lautnya tuh. Air laut. Ada qayyidnya laut. Tapi munfaq masih bisa dipakai untuk bersuci. Kita ambil air di laut. Gitu loh. Lalu air dari laut itu kita masukkan ke gelas. Lalu kita tebak-tebakan ke teman-teman. Ayo kira-kira air dari mana? Nggak tahu. Ini air bukan? Ya air. Ya sudah. Berarti mutlak. Jelas ya? Tapi kalau kita bikin es jus alpukat, kan emang ada airnya. Ada airnya enggak? Ada. Kemudian kita tebak-tebakan kira-kira ini air apa? Bukan air, itu jus. Langsung digituin. Jus apa? Jus alpukat, kelihatan hijau warnanya. Paham begini ya? Nah, itu qayyid tuh qayyid yang lazim yang nggak bisa dipakai untuk bersuci. Ada qayyid munfaq. Memang airnya di belakangnya ada namanya, tapi namanya itu air embun, air laut yang ditakrib itu, ya. Di air itu ada 7, itu qayyidnya qayyid munfaq, bukan qayyid lazim. Kalau qayyid lazim itu bukan ma'un mutlak, bukan termasuk kategori air yang bisa dipakai untuk bersuci. Pertanyaannya, air kran ini masuknya mutlak atau bukan? Mutlak. Air sanyong mutlak atau bukan? Mutlak. Sebenarnya sih kalau dicampur airnya kita nggak ngerti kan mana yang dari sanyong, mana yang dari kran. Karena emang air bener itu tuh. Tapi kalau airnya warnanya merah,
Ini bisa jadi kemungkinan Fanta, bisa jadi kemungkinan dikasih, ini ada koyitnya, ada embel-embelnya. Jadi yang bisa untuk dijadikan alat untuk bersuci, wudhu, ngilangin najis itu hanya air mutlak. Jelas ya? Nah, wa in rosaha lan senejan merembes. Lan senejan merembes. Opo ma min bukharil ma'i saking uape banyu at-tahuri kang suci al-mughla kang mendidih meskipun, nah itu nanti terjemahannya masing-masing aja yang bisa, meskipun air tersebut keluar dari uapnya air panas yang mendidih. Ya, uap, tahu uap? Ya, uap. Ini panci. Itu. Ini api. Kita tutup uap ini, kita tutup panci ini. Atau nggak usah gini deh. Tangan kita diginiin aja. Di atas uap. Ini sebenarnya uap itu membawa air di dalamnya tuh. Makanya kalau ada air yang panas yang mendidih, kemudian kita sentuhkan tangan kita di atas air yang mendidih tersebut, kena uapnya, basah. Karena emang uap itu membawa air. Sama kayak air laut dibawa ke hujan gitu loh Mas. Nah, meskipun rosaho air tersebut menyerap min bukharil ma'i al-mughla, ya, at-tahuri al-mughla, meskipun air itu terserap dari uapnya air suci yang mendidih. Ini kita air suci nih, ini lagi masak air itu air suci. Lalu air suci ini mendidih. Karena mendidih mengeluarkan uap. Nah, dari uap ini tangan kita dipasang di atas. Dari uap ini akhirnya ada basah-basah titik-titik gitu loh. Lah ini itu dianggap sebagai air mutlak. Ya uap sih pasti. Mutlak. Paham ya begitu ya? Kalau air ini dikumpulkan jadi banyak sampai 2 kula atau lebih bisa buat wudhu. Begitu. Nah, itu maksud daripada wa in rosaha min bukharil ma, itu asal ininya air suci. Gitu loh. Yang kita masak tuh air suci. Kalau yang kita masak itu pipisnya kucing, maka uapnya yang membawa air dan airnya itu nempel ke tembok, temboknya jadi najis. Atau yang kita masak itu airnya mustakmal, bekas membersihkan hadas fardu misalnya. Air mustakmal semua. Nah, kemudian masuk ke panci, lalu umeb digodok, ya airnya jadi mustakmal lagi. Pokoknya uapnya, tetesan-tetesan uap ini itu tergantung daripada isi air ini. Kalau suci, maka suci juga. Jadi maksud daripada wa in rosaha min bukharil ma'it tahur al-mughla. Awis tuhlika, atawa nyampuri atau ngerusak fihi ing dalem maun opo al-khalitu perkara kang nyampuri. Awis tuhlika atawa den ala rusak lah. Fihi ing dalem ma opo al-khalitu perkara kang nyampuri. Atau air tersebut itu dicemari, dirusak disebabkan ada campuran
sesuatu yang memang merubah warna mungkin. Contoh, kita kalau ke kali, itu rata-rata kali di Indonesia itu warnanya itu kan cappuccino, bukan warna bening gitu loh. Maka kita jangan vonis dulu itu airnya air najis, airnya air yang nggak bisa untuk bersuci. Itu air sebenarnya bening. Tetapi air itu tercemar, terusak disebabkan karena reruntuhan tanah bisa jadi. Atau melewati tanah-tanah yang gampang remuk, pegunungan. Sehingga warnanya emang kecoklatan. Nah, air coklat yang warnanya itu coklat, yang sebenarnya air itu air mutlak, hanya saja warnanya berubah coklat disebabkan karena ustuhlika fihil khalid, tercampur oleh debu-debu atau oleh pasir misalnya. Kan pasirnya suci. Pasirnya suci. Gitu loh. Pasirnya suci. Maka airnya pun jadi suci. Nah, itu masuk dalam kategori airnya adalah air yang mutlak. Gitu. Jadi sama Abi kayak kopi. Kopi juga begitu. Kopi kan suci. Kenapa air kopi nggak bisa buat wudhu, sementara air kali bisa dipakai buat wudhu? Kamu pengen wudhu pakai air kopi? Ini maksudnya. Kalau air kopi ya, itu ada koyid. Koyidnya koyid lazim. Yang mana orang langsung bisa nebak. Pengen minumnya kopi gini sih. Paham kan? Tapi kalau air yang ada di kali yang warnanya cappuccino itu, kamu ambil seember, lalu kamu pamerkan di pasar. Tebak coba, ini air dari mana? Ada yang bilang dari Solokan. Iya kan? Nggak bisa ketebak. Ada yang bilang dari kali, ada yang bilang dari balong, ada yang bilang dari laut yang lagi keruh. Sang kali ya, tebak-tebakan akhirnya. Kenapa? Ya karena air sebenarnya. Tapi kalau kopi nggak usah tebak-tebakan. Paham? Air susu nggak usah tebak-tebakan. Kamu bertamu di depan orang, pengen wudhu ini ya, tapi nggak ada wudhu. Kata sohibul bednya, selorok pak, monggo susunya pak. Waduh, 1 gelas lumayan ini bisa buat wudhu mah. Susunya gitu. Kamu bikin wudhu, maka wudhunya tidak sah. Penyebabnya adalah engkau wudhu bukan dengan air mutlak. Kenapa tidak dianggap air mutlak? Karena susu itu nama airnya ada kepanjangannya, air susu. Air kali juga Abi ada kepanjangan, iya, tapi kelanjutannya adalah wa qayyidin lan qayyid bimuwafaqatil waqi'i, kelawan nyocogi perkara kang tumiba, kama il bahri, koyo apa? Banyu laut. Sama ya, air laut ada koyidnya gitu. Air kali ada koyidnya. Air susu ada koyidnya juga. Hanya tadi keterangannya, kalau air susu orang semua sudah nebak ini airnya air susu. Tapi kalau air kali nggak ada yang bisa nebak. Bisa jadi salah. Au qayyidin. Nah, air mutlak itu air yang tadi ya, air mutlak tuh air yang bisa jadi disebabkan karena uap-uap air yang suci tadi, bisa jadi terkontaminasi oleh sesuatu yang mencampuri, atau bisa jadi au qayyidin bimuwafaqatil waqi, atau tercampur oleh, atau ada koyidnya, ada terusannya, ada ikatannya gitu. Tetapi muwafaqatil waqi, tetapi koyidnya itu berkaitan dengan tempat. Air sumur gitu ya, air laut, air sumberan itu tempat semua, maka suci. Jelas ya? Bi khilafi ma,
kelawan nulayani barang. La yudhkaru kang ora den tutur apa ma illa muqayyidan angin din qayyidi kama ilwardi kaya banyu mawar. Berbeda dengan air yang tidak disebut qayyidnya, yang tidak disebut kecuali dengan sebuah qayyid yang lazim, seperti air mawar. Air mawar itu dibawa kemana-mana tetap air mawar. Kalau air laut dibawa kemana-mana, asal kita nggak ngomong, maka orang lain nggak akan tahu itu adalah airnya air laut. Paham ya? Oke. Kita ambil air dari asrama pusat Kaliwadas. Ya. Dari kamar mandi yang depannya musola. Ambil aja, seret. Lalu dibawa kawung. Lalu tebak-tebakan sama Mbak, ayo kira-kira air ini dari mana yo? Ini kira-kira air bukan? Pasti jawabannya serentak air. Paham ya? Kira-kira air dari mana yo? Ini nebaknya dari kandang, ini nebaknya dari musola Al-Anwar, ini nebaknya dari masjid. Nah, karena nebaknya berbeda-beda, gitu loh. Nebaknya tuh berbeda-beda. Yang mana mereka berbeda-beda tempatnya saja, tapi mereka itu sepakat bahwa ini adalah air. Maka itu adalah air mutlak. Kalau air susu itu orang juga tahu semua lah. Masak di mana sih yang bunemen, yang jelas ini mah air susu. Masa buat wudhu? Nggak mungkin kan, Abi buat susu. Ayo tebak-tebakan ini air apa? Kamu bilang air comberan, ini air keruang, jelas warnanya putih. Warna putih, baru masak tadi, lalu ada goresan, lalu ada potongan susu, bungkusan susu, sasetan tuh. Ayo, dicium aja tuh. Ini sih banyak susu ya. Tapi Naura tuh bilang, wah ini mah air sungai Nil aja. Ya nggak bisa. Ini airnya mana? Air susu. Kalau air susu itu berarti ada qayyidnya. Air mawar itu ada qayyidnya. Lah setiap air yang ada qayyidnya itu bukan air mutlak. Jelas ya? Kecuali qayyid muwafaqatil waqi yang berkaitan dengan tempat.